Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dua pencuri terpergok warga sedang beraksi. Salah satu pelaku ternyata bertetangga dengan pemilik rumah. Tak tahan selalu dianiaya oleh suami selama belasan tahun, seorang ibu rumah tangga melapor ke polisi. Setir tiba-tiba terkunci, sebuah truk hilang kendali sampai menabrak tiang lampu jalan dan pohon. Ya, kita awali informasi pertama, dua pencuri terpergok warga sedang beraksi di sebuah rumah kosong di seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Salah satu pelakunya ternyata masih bertetangga dengan pemilik rumah. Salah seorang warga berupaya melampiaskan kekesalannya kala melihat dua pencuri di sebuah rumah kosong di seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya tertangkap tangan ketika ada yang mencurigai gerak-geriknya masuk ke sebuah rumah kosong. Meski mereka sempat bersembunyi karena mengetahui kedatangan warga, namun dua pelaku akhirnya ditangkap. Tadi diduga ada pelaku pencurian, tersangka sudah kita amankan. Untuk kasusnya kita dalami lebih lanjut nanti. Kalau sudah keluar kabarnya akan kami kabari kembali. Barang bukti yang kita temukan dari pelaku 1 buah tang dan ini bekas bobol kunci pintu rumah. Pemilik rumah yang langsung pulang setelah mengetahui adanya upaya pencurian, ternyata mengenal baik salah satu pelakunya yang masih tetangga. Yang awal pertama kali hilang, lumayan sih, sampai apa guci-guci gitu, terus gelas-gelas keramik punya mama. Sampai pintu WC kayak aluminium itu dibongkar oleh mereka. TV kami kan punya TV tabung yang lama tuh dibongkar-bongkarnya kalau ngambil. Kedua pelaku langsung dibawa polisi ke Mapolrestabes Palembang guna menjalani pemeriksaan. Keduanya terancam hukuman 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Ya, informasi selanjutnya, sebuah truk pengangkut sampah hangus terbakar di tepi Jalan Raya Ranau Muara 2, Ogan Komering, Ulu Selatan. Api diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin kendaraan. Mobil sampah kebakaran di Oku Selatan. Truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup baru selesai membuang sampah dan hendak kembali menuju ke Kecamatan Banding Agung. Dalam perjalanannya mendadak muncul percikan api dari bagian bawah kendaraan yang dengan cepat menyambar dan membakar seluruh badan truk. Api baru padam setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Akibat kejadian ini sopir truk menderita luka bakar di bagian tangan dan kini masih dirawat di rumah sakit. Dari mengantarkan sampah ke TPA Pelawi dan di perjalanan pulang menuju ke arah Banding Agung, di tengah perjalanan terjadi kebakaran di mobil diduga korsleting listrik. Ya, diduga seperti itu, ada percikan api sehingga sopir dan kernet langsung turun dari mobil pada saat kebakaran mobil. Saat ini kami belum bisa mengambil informasi yang lebih banyak dari sopir karena yang bersangkutan juga terkena dari luka bakar sehingga kami masih menunggu waktu yang tepat. Pihak Dinas Lingkungan Hidup memastikan truk yang terbakar adalah aset tua yang sering mengalami kerusakan. Kasus terbakarnya kendaraan dinas ini telah ditangani oleh unit Gakum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Oku Selatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Pengusaha kerupuk korban perampokan sadis di Palembang, Dharma Kusuma dimakamkan pihak keluarga. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman di TPU Talang Kerikil, Kecamatan Sukarami. Keluarga korban mendesak kepolisian untuk segera menangkap pelaku. Prosesi pemakaman Dharma Kusuma, pengusaha kerupuk yang tewas saat insiden perampokan disertai pembunuhan berlangsung di TPU Talang Kerikil Kamis siang. Korban tewas akibat luka gorok di lehernya saat peristiwa sadis terjadi di rumahnya Selasa malam, 25 November lalu. Kematian Dharma Kusuma meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang hadir dalam pemakaman.
Adik korban, Sakinah Kafaga, mengungkapkan kesedihannya dan berharap aparat dapat menangkap pelaku untuk mendapat hukuman setimpal. Itu balik ke pihak berwenang. Yang pasti kalau ketangkap kakakku nggak bisa bangun. Tapi kalau nggak ketangkap nanti merajalela. Kesalahan ini bisa buat pelajaran untuk masyarakat Indonesia. Kalau nggak dapat hukuman, mereka melakukan hal yang kayak gini terus. Sementara itu istri korban yang sempat kritis akibat penganiayaan, kini kondisinya berangsur membaik. Ia masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Caritas Palembang. Korban juga memiliki 1 orang anak yang berhasil selamat karena berada di dalam kamar saat kejadian. Hingga kini kepolisian masih terus memburu pelaku dengan mendalami alat bukti dan keterangan saksi di tempat kejadian perkara. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, 1 truk mengalami kecelakaan tunggal di Palembang. Truk rusak parah usai menabrak tiang lampu dan pohon di median jalan. Diduga kecelakaan dipicu kerusakan pada mekanik setir yang tiba-tiba terkunci dan remblong. Truk ini terperosok di median jalan Soekarno-Hatta, Palembang, usai mengalami kerusakan parah pada bagian kabin depan. Tiang lampu jalan dan sebatang pohon besar roboh akibat ditabrak kendaraan ini. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, sopir dan seorang penumpang yang berada di dalam kabin mengalami luka-luka. Kepada petugas, sopir truk mengaku kecelakaan ini terjadi akibat setir mobil yang rusak dan terkunci secara mendadak, membuat kendaraan tidak dapat dikendalikan. Kondisi rem yang juga blong memperparah keadaan sehingga truk gagal berhenti. Untungnya truk tersebut tidak menabrak kendaraan lain yang melintas. Truk ini habis bongkar batu bata dari daerah Bongkar mau kembali lagi ke daerah Talang Bututu. Nah, pada saat di TKP tiba-tiba setirnya terkunci sendiri, jadi tapi sopir sudah berusaha untuk melakukan pengereman, tapi karena setir terkunci dan jadi jalannya lurus sehingga tidak bisa dibelokkan jalan mobilnya, menabrak median tengah jalan, tiang listrik sama ada pohon di tengah. Akibat kecelakaan, kemacetan panjang sempat terjadi pada jalur lintas dari arah Simpang Macan Lindungan menuju Simpang Bandara. Hal itu dipicu oleh pohon roboh yang menutupi sebagian badan jalan. Setelah olah TKP, petugas dari Satlantas Polrestabes Palembang segera mengevakuasi truk. Kendaraan kini diamankan di pos Laka Lantas Musi 2 Palembang untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.